ada kalanya kadang kalau kita lewat ke tempat yang mistis atau yang diyakini mistis atau angker, biasanya memang di situ ada sebuah istilahnya penghuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari perguruan Guntur Jiwo yang berada di Telaga Yasa, Desa Telaga Yasa Cikebur, RT 2 RW 8, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, untuk akses patokan di tempat RW 8 tanya saja perguruan Guntur Jiwo yang dinaungi Gus Widi. Lebih tepatnya bisa menggunakan Google Maps. Sudah ada di Google Maps, silahkan cari aja perguruan Guntur Jiwo Bobotsari. Nanti akan diarahkan ke sini. Oke, kali ini saya mau berbagi sedikit wawasan. Apa sih efeknya melewati tempat-tempat angker, begitu ya, atau yang diyakini angker, diyakini mistis, begitu. Karena ada beberapa orang yang WhatsApp ke saya bertanya, Gus Widi, Mas Widi, kalau saya lewat ke tempat angker, apa sih reaksinya saya, apa sih efeknya ke saya? Soalnya saya pernah lewat ke tempat angker, katanya ada yang ngikutin saya, ada yang istilahnya pulang dari situ kemudian sumeng gitu ya, sumeng riang gitu. Terus ada juga kemarin anak kecil, dia pergi sama orang tuanya, kemudian lewat tempat yang kebetulan mungkin diyakini angker, kemudian pulangnya anak itu nangis terus. Dan saya mau sedikit berbagi wawasan. Ya, memang ada kalanya kadang kalau kita lewat ke tempat yang mistis atau yang diyakini mistis atau angker, biasanya memang di situ ada sebuah istilahnya penghuni. Semua itu pun kadang-kadang gitu ya, nggak mesti itu ada sejak dari lampau-lampau. Bisa jadi itu hasil dari undangan pikiran para masyarakat setempat. Orang yang meyakini di tempat itu ada sesuatu, maka di situ akan sesuatu, karena jin itu bisa terpanggil oleh daya pikir kita, daya cipta kita gitu. Dan ketika di situ meyakini ada sesuatu, maka di situ akan ada sesuatu, karena berhubungannya dengan batin, kekuatan batin. Kemudian ketika ada seorang lewat, Gus, kenapa saya
lewat ke tempat angker, pulang meriang, pulang sakit, atau pulang-pulangnya atau diikuti sesuatu. Ya memang kadang-kadang gitu ya, memang ada makhluk yang jahil, ada makhluk yang agresif gitu, ada yang berniatnya untuk istilahnya menggoda manusia, menyesatkan, atau hanya untuk apa ya istilahnya menjahili lah gitulah istilahnya. Nah itu akan mengikuti dia sampai dia merasakan bosan, atau biasanya mengakibatkan efek-efek tertentu, karena antara rohani kita dengan si makhluk itu berbenturan. Jadi rohani kita itu adalah positif, dan si bangsa yang kasat mata itu, yang tidak terlihat itu adalah negatif, maka akan berbenturan. Terjadi gesekan antara energi positif dan negatif, sehingga menimbulkan efek-efek tertentu. Bisa jadi meriang, bisa jadi merinding, bisa jadi apa dan sebagainya, macam-macam efeknya. Jadi begitu. Jadi apa ya, karena seorang itu, orang biasa atau orang awam itu terkadang menggampangkan atau menyepelekan sebenarnya sesuatu yang tidak terlihat itu. Walaupun kita derajatnya lebih tinggi dari dia, kita jangan sampai menyepelekan derajatnya yang lebih rendah, karena sampai kita merendahkan sesuatu, efeknya akan terlihat kepada yang merendahkan tersebut gitu. Itu berlaku untuk apa saja. Untuk terhadap manusia pun sama saja. Contohnya saya merendahkan Simbah Guru Gepeng ini dari Brawijaya, misalkan saya merendahkan dia. Ya, dia nggak ngapa-ngapain, direndahkan diam, tapi efeknya suatu saat tuh saya akan merasakan direndahkan juga begitu. Jadi usahakan jangan menyepelekan suatu yang tidak nyampak gitu. Nah, karena orang awam terlalu menyepelekan. Yang kedua, dia belum memiliki pagaran-pagaran gaib atau pagaran-pagaran diri, benteng diri untuk melindungi dirinya dalam ketika dia berhadapan dengan dimensi lain. Istilahnya belum memiliki tameng ketika dia akan berbenturan, seperti yang saya bilang tadi, gesekan. Ketika gesekan menggunakan energi positif kita bergesekan dengan energi negatif, maka akan timbul sesuatu efek karena kita belum memiliki tameng. Kalau kita sudah memiliki tameng, istilahnya benteng, kalau orang Jawanya pagaran, pagaran badan, pagaran gaib istilahnya, itu kita akan setidaknya terlindungi oleh pagaran-pagaran tersebut. Jadi ketika ada yang negatif ini mendekat atau kita berbenturan dengan dimensi lain, maka benteng inilah yang berfungsi untuk membatasi kita dari energi tersebut, energi negatif tersebut. Contoh kasarannya itu ya, ini kalau zahirnya gitu, contohlah dia memiliki pagaran, saya mau mendekat pun itu terjarak oleh benteng kita gitu, bentengnya dia. Saya mau mendekat, dia bingung mau lewat mana, boro-boro mau gesek gitu kan. Seandainya si makhluk agresif ini, sosok negatif ini agresif ingin menyerangnya, setidaknya dia sudah memiliki benteng dan insya Allah tidak akan tembus gitu, walaupun dipukul atau apa. Kayak contohnya dia menggunakan rajik gitu. Rajik pagaran, istilahnya pagaran keliling. Saya mau menghantamnya pun, saya menghantamnya pagarnya gitu, dus gitu, otomatis sayanya akan mental atau bengkak gitu kepala, atau bisa jadi karena gaib itu kekuatannya luar biasa gitu kan. Jadi
hanya khusus yang percaya saja dengan hal yang gaib gitu. Percaya monggo, tidak monggo, semua itu tergantung keyakinannya masing-masing. Nah, solusinya gimana Gus kalau lewat di tempat yang diyakini angker atau mistis? Solusinya ya kita setidaknya baca asma Allah atau dari ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Nah, di sini saya mau berbagi wawasan sekaligus bukan saya sombong atau bukan saya ingin pamer, karena saya memiliki kelebihan yang ingin saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk bagi pengamalnya gitu ya. Dan saya mau mengijazahkan surat Al-Fatihah dikombinasikan dengan Bismillah, Sahadat, Sholawat gitu. Ini lagi mati lampu ya, karena di luar lagi hujan gitu. Nah, itu kembali lagi kita kombinasikan dengan Al-Fatihah, kita kombinasikan dengan Bismillah, Sahadat, Sholawat, dan insya Allah kita akan terlindungi dari segala mara bahaya atau insya Allah ya kita dapat pageran lah istilahnya itu. Bagi yang sedang menyimak, siapkan air 1 gelas. Ini kan adanya kopi ya, jadi saya buat contoh gitu. Air 1 gelas, bacakan Bismillah, Sahadat, Sholawat, kemudian ditutup dengan Al-Fatihah sekali. Selepas itu ditiupkan ke dalam media air ini. Saya niat menerima pengijazahan dari Ki Ageng Guntur Jiwo, gitu aja. Kemudian diminum. Insya Allah itu manfaatnya untuk pagaran gaib. Coba kita melihat apa ya pembuktian dari bangsa gaib yang mungkin diyakini dari tempat angker gitu ya. Mas Irfan siap? Udah. Karena di sini belum ada yang bisa jadi mediator, jadi belum. Karena ini para mahaguru, saya nggak mau make gitu. Mahaguru masa di mediator kan gitu, kurang adabnya. Jadi begitu saja pemahamannya. Jadi bagi yang sedang menyimak, pertama siapkan air 1 gelas, kemudian bacakan Bismillah, Sahadat, Sholawat, ditutup dengan Al-Fatihah masing-masing sekali, kemudian ditiupkan 3 kali, kemudian langsung diminum, dan itu insya Allah fungsinya untuk pagaran. Setiap mau pergi kemana, baca itu Bismillah, Sahadat, Sholawat, ditutup dengan Al-Fatihah. Insya Allah kita akan terlindungi dari bangsa-bangsa energi negatif gitu ya. Udah cukup sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.